Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali mengobrol dengan seorang pakar intelijen dan geopolitik, Pak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Kali ini kita akan membahas kembali sebuah isu yang memang sedang sangat hot dibicarakan terutama di kalangan aktivis dan di dunia pergerakan, yaitu tentang adanya komunisme gaya baru. Nah, apa itu komunisme gaya baru? Nah, biar teman-teman juga paham, mengerti bahwa ini sebetulnya bukan hoax seperti yang beberapa waktu lalu dibantah oleh banyak kalangan, tetapi real. Nah, Pak Amir ini paham sekali tentang adanya PKI gaya baru itu, dan mereka itu sebetulnya misinya apa dan sedang apa saja sedang dikerjakan terutama di Indonesia, dan juga menyangkut terhadap nasib umat Islam ke depan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita berbincang dengan beliau. Pak, bisa jelaskan Pak tentang sebetulnya komunisme gaya baru itu apa sih? Lalu sejak kapan tuh mereka mulai ketahuan eksis terutama di era rejim Pak Jokowi Pak? Sebenarnya pengaruh komunisme terhadap bangsa dan negara Indonesia ini kan sudah diawali sebelum kemerdekaan, yaitu dengan adanya seorang tokoh Belanda yang bernama Sneevliet. Oke, Sneevliet ya. Sneevliet kemudian mendirikan organisasi serikat buruh di Indonesia sebelum kemerdekaan, yang akhirnya dia berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia. Ini kadang-kadang juga dicampur baurkan dengan apa yang dibawa oleh Tan Malaka sepulangnya dari luar negeri, yang kemudian kita kenal dengan ajaran Partai Murba, ya, di mana juga di era Orde Lama itu ada Partai Murba. Pada era Orde Baru, Partai Murba ini bergabung dengan Parkindo, Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik, dan Partai Nasionalis Indonesia menjadi PDIP, yang kemudian sekarang berkembang menjadi PDIP. Tadi PDI menjadi PDIP ya? PDIP. Dari PDI asalnya dari beberapa partai politik, termasuk Partai Murba, Partai Sosial Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia ya, Partai Katolik, yang kemudian menjadi PDI. Lalu dalam proses peristiwa 27 Juli dia berkembang menjadi PDIP sekarang, yang sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Megawati. Itu peristiwa Kuda Tuli itu ya? Ya. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya bangsa kita ini sudah beberapa kali mengalami dan merasakan kekejaman komunisme, yaitu dalam peristiwa tahun 48. Itu barangkali tokoh-tokoh pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten dan di Jawa Barat, mereka bisa cerita bagaimana komunisme melakukan pembunuhan, pembakaran dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga pada tahun 65 ada gerakan 30 September atau kita kenal dengan G30 SPKI, yang menyebabkan terbunuhnya 7 orang jenderal, yang diawali dengan bagaimana kedekatan Partai Komunis Indonesia khususnya AID dengan Bung Karno, yang kemudian membangun poros Jakarta-Beijing, di mana pada saat itu LRC dipimpin oleh seorang Perdana Menteri menjadi Zhou Enlai, kemudian Mao Zedong, yang akhirnya kita kenal dengan Partai Komunis Cina sekarang ini, PKC ya. PKC. Nah, kemudian yang disebut gerakan komunisme gaya baru sebenarnya tidak jauh berbeda. Yaitu dia ajarnya ideologinya tetap komunis, tetapi manuver politiknya, gerakan-gerakannya itu dia lebih memanfaatkan sistem ekonomi pada sebuah negara, sistem pemerintahan sebuah negara, kemudian perkembangan teknologi segala macam, dan kadang-kadang juga dia nebeng pada kebijakan pemerintah yang memang pemerintah itu secara rezim maupun salah seorang tokoh pemerintah itu, misalnya pada era Orde Baru, Orde Lama, kedekatan Bung Karno dengan Mao Zedong, kemudian pada era reformasi sekarang ini kedekatan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping, di mana Pak Jokowi beranggapan bahwa Xi Jinping itu adalah kakak tuanya, gitu kan? Itu menyebabkan komunisme khususnya dari Cina ini bisa memanfaatkan sistem sebuah pemerintahan, kebijakan sebuah pemerintahan termasuk pemerintah Indonesia untuk melaksanakan
upacara komunisme, acara-acara komunisme, gerakan-gerakan komunisme, sehingga sudah ada analisa dan juga banyak dokumen yang beredar karena ada pertemuan antara pengurus Partai Komunis Cina dengan agen-agen mereka di Indonesia yang biasanya secara berkala mereka lakukan paling lama sebulan sekali. Itu menggambarkan bahwa memang secara sangat sistematis dan komprehensif Xi Jinping dengan Partai Komunis Cina-nya sedang berusaha agar Indonesia ini menjadi negara komunis atau setidak-tidaknya berada di bawah kendali Partai Komunis. Nah, nanti bisa kita lihat visi komunisme itu apa. Nah, kalau Partai Komunis Cina sendiri kan dalam perkembangan terakhir ini kan kita lihat masalahnya adalah Laut Cina Selatan, kan masalahnya juga dia harus memperkuat persenjataan dia karena dengan Amerika membangun pangkalan militernya yang ada di Guam dan lain sebagainya, bagaimana pengaruh Amerika terhadap Taiwan, bagaimana kedekatan Amerika dengan Jepang, bagaimana kedekatan Amerika dengan Korea Selatan, bagaimana kedekatan Amerika dengan Singapura dan lain-lain sebagainya. Itu juga kan bagi Cina dianggap sebagai sebuah ancaman, sehingga Cina menghadapi dua persoalan adalah bagaimana dia menjaga keamanan negaranya, kemudian juga bagaimana dia tidak mengalami kondisi negatif ketika dia harus memberi makan kepada 1,5 miliar penduduk dia, gitu kan. Nah, dalam rangka itu kita lihat dua hal, bagaimana menjaga keamanan keselamatan negaranya, kemudian juga bagaimana bikin supaya masyarakat dia tetap hidup. Nah, di Cina itu kita lihat hanya bagian timur dari Cina yang perkembangan kehidupan bagus. Bagian barat Cina itu kan ada gurun yang begitu luas, ada ngare gunung-gunung yang begitu luas, sehingga Gunung Gobi dan lain-lain sebagainya, sehingga 94% dari penduduk Cina tinggal di bagian timur yang wilayahnya hanya 47% dari luas wilayah Cina. Sementara sisa yang 57% wilayah ini hanya dihuni oleh 6% penduduk Cina. Nah, ini berarti kan kalau misalnya katakanlah kalau 1 tahun itu lahir 1 juta orang aja, ada 1 juta kelahiran di Cina, kan kita berarti tiap tahun itu kan ada pertambahan penduduknya 1 juta, kan? Makin bertambah itu. Nah, konsekuensi juga dia untuk menjaga kesejahteraan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, ruang hidup mereka, itu juga kan daratan Cina makin terbatas. Betul. Nah, maka dalam teori ruang hidup atau Lebensraum, Cina mulai melakukan, ya katakanlah, semacam infiltrasi, semacam penetrasi ke negara-negara yang bisa dia pengaruhi, untuk juga dia titipkan penduduknya dalam berbagai bentuk. Apakah itu tenaga kerja, apakah itu pemindahan. Nah, apalagi kalau kita pakai misalnya dengan contoh yang dilakukan sekarang oleh Presiden Jokowi secara sangat agresif adalah bagaimana dia secara terbuka mengundang orang dari Singapura untuk tinggal di IKN dan lain sebagainya. Ini kan membuka peluang juga bagi Cina untuk memanfaatkan itu. Betul. Nah, dalam rangka itu kita melihat bahwa sesuai dengan pengalaman-pengalaman lama, maka salah satu dari gerakan komunisme gaya baru ini adalah bagaimana dia menghancurkan Islam. Sekarang ini kan masih makin melihat pada dua hal. Pertama, pada apa yang sudah menjadi rahasia umum, beberapa negara Islam juga sudah protes, walaupun banyak media mainstream kita di Indonesia tidak memberitakan itu, bahwa Cina akan merubah Al-Quran, membuat Al-Quran sendiri untuk menyesuaikan Al-Quran itu dengan ajaran-ajaran Konghucu. Nah, ini kan berarti bukan saja satu serangan terhadap Islam, bukan saja satu penghinaan terhadap Islam, tapi kelihatannya Xi Jinping sudah mau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu di salah satu surat ada ayat yang berbunyi, "Akulah Tuhan yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya." Ya, betul. Ini kan berarti Xi Jinping kan mau merusak sesuatu yang sebenarnya menjadi wewenang Tuhan untuk menjaganya.
Betul. Jadi ini kan sudah kita lihat jelas, umat Islam harus melihat ini sebagaimana bahwa ada serangan sangat terbuka, serangan yang sangat agresif dari Xi Jinping dan Partai Komunis Cina terhadap umat Islam, terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Al-Quran versinya dia itu bisa juga masuk ke Indonesia. Bisa. Itu bukan saya masuk ke Indonesia, akan ke seluruh dunia. Karena ini nanti akan berkembang jauh ke depan adalah nanti bagaimana pada saatnya nanti umat Islam ini dengan pimpinan Imam Mahdi akan menghadapi Dajjal menjelang akhir zaman nanti. Nah, tapi itu kan nanti wilayah dari para ulama lah untuk nanti mendakwakan itu kepada masyarakat. Betul. Nah, satu, kedua contoh yang lain juga bisa kita lihat pada masalah di Rempang. Iya. Jadi Cina memanfaatkan kebijakan investasi yang sangat didamba-dambakan oleh Presiden Jokowi juga untuk melakukan usaha deislamisasi. Apa sebab saya katakan usaha deislamisasi? Salah satu konsep dan ciri komunis adalah tidak mengakui kepemilikan pribadi. Ya, betul. Nah, masyarakat yang di Rempang sana kan tiap-tiap pribadi mereka kan punya milik, kan punya rumah, punya tanah, walaupun luas yang berbeda. Betul. Nah, ini kan yang akan diambil. Betul. Dengan dalih investasi jadi dengan alasan investasi, apa namanya itu, Eco City atau apa namanya itu di Rempang sana, ini kan pemilikan pribadi akan hilang. Betul. Jadi begitu pintarnya mereka memanfaatkan. Nah, umat Islam harus menyadari ini. Karena kalau kita lihat nanti apa yang di Rempang ini, kalau tidak kita lawan dari sekarang, itu dia akan melebar kemana-mana. Yang kita tahu kan sekarang ini kan tenaga asing Cina itu nggak hanya di Rempang, dia ada di Morowali. Justru karena itu saya bilang kalau kita mapping semua itu, proyek-proyek investasi Cina yang bermasalah itu kan di wilayah mayoritas umat Islam. Ya, kayak Morowali, Maluku Utara, Rempang. Ada lagi di Sumatera Utara, ada lagi juga di Sumatera Selatan, kan? Termasuk pulau-pulau reklamasi yang sudah mereka bangun sejak lama, yang nanti masalahnya sampai sekarang pulau reklamasi Jakarta aja belum ada kejelasan apa status dia, apa pulau reklamasi itu kelurahan atau kecamatan, apa kan kita nggak tahu. Nah, jadi ini masalah-masalah yang akan menjadi tantangan bangsa di masa depan yang kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, maka kehidupan bangsa kita ke depan nanti akan menjadi makin amburadul. Apalagi dengan target yang sudah terbuka kepada umum, memang banyak orang tidak tahu, banyak pejabat juga tidak tahu. Karena apa? Katakanlah, petinggi-petinggi pemerintah sekarang, kebanyakan di antara mereka kan lahir tahun 63, 64, 65. Pada saat PKI berontak, PKI membunuh ulama, PKI membunuh santri-santri, PKI melawan HMI, PKI melawan PI dan lain sebagainya, mau membunuh tokoh-tokoh Islam dan lain sebagainya. Mereka yang sekarang jadi pemimpin ini kan baru nangis, baru netek kan. Jadi belum paham. Jadi kalau kita bicara tentang PKI kan bukan saja mereka tidak paham, malah tidak percaya, malah mereka balik menyalahkan kita karena mereka nggak tahu. Mereka juga selama ini sering membantah adanya gerakan PKI baru. Padahal sementara kalau dengan terbitnya rancangan undang-undang HIP sudah dikasih jelas. Itu. Kedua kemudian apalagi dengan undang-undang Omnibus Law, kemudian undang-undang kesehatan, kemudian Kepres dan Impres yang menyatakan bahwa pemerintah akan minta maaf dan lain sebagainya, gitu kan? Itu udah kuat banget sebetulnya indikasinya. Betul. Nah itu kan sebenarnya kan berarti secara bertahap Presiden Jokowi sedang melakukan persiapan secara yuridis, secara regulasi untuk nanti menyambut hadirnya negara komunis Indonesia menurut target mereka itu pada tahun 2029. Sebentar. Kan WikiLeaks itu tahun 2010 pernah membocorkan dari hasil pembicaraan antara dubes Cina dengan Amerika kalau saya nggak salah. Di situ disebutkan bahwa Cina menargetkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Sekuler dengan komunisme ini kan berbeda nih, Bik. Apa memang sudah terjadi pergeseran misi atau dari Cina? Dia akan lakukan secara bertahap. Yang dilakukan sekuler itu adalah pertama kan proses deislamisasi. Dan kalau untuk menghancurkan Islam, artinya agar umat Islam itu lepas dari keyakinan Islamnya, maka tahapan yang dilakukan adalah pertama-tama deislamisasi. Artinya orang punya KTP Islam, tapi perilaku hidupnya tidak Islami, kan? Setelah deislamisasi ini berhasil, di mana umat Islam merasa yang penting kan KTP kita Islam.
dia akan berkembang menjadi Islamisasi. Jadi setiap yang Islam itu harus dianggap teroris, harus dianggap radikal segala macam. Dan ini gejala-gejala itu sekarang udah mulai jalan. Nah kalau orang lain misalnya kalau bukan orang Islam yang tembak-tembakan nggak dibilang teror, gitu kan? Ya, Tapi kalau orang Islam yang main tembak-tembak itu Islam langsung dibilang teroris. Meskipun nggak jelas Ya, terorisnya apa padahal ya. terorisnya apa gitu kan. Benar. Kalau orang lain berantem, orang di Papua bunuh TNI nggak dibilang radikal dan teroris. Iya. Nah, tapi kalau umat Islam menyerang sesuatu langsung dibilang radikal dan teroris. Itu langkah-langkah Islamisasi yang mereka lakukan. Setelah Islamisasi baru satanisasi. Jadi saatnya di mana manusia menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Nah, ini yang oleh kelompok di sini kita akan melihat bagaimana komunisme berjalan seiring dengan rencana Iluminasi dan Freemasonry. Di mana Freemasonry itu akan berujung pada apa namanya Luciferianisasi. Itu Zionis internasional ya. Zionis internasional. Nah inilah yang sebenarnya harus diwaspadai oleh umat Islam, terutama untuk menjaga integritas bangsa Indonesia, untuk mencegah terjadinya disintegrasi, dan untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka disitulah esensinya kenapa sekarang ini lebih masif orang menuntut aspirasi masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ini masuk akal. Karena kan kita tahu kalau Cina berinvestasi, semua tenaga kerjanya dari Cina. Sekarang kereta cepat aja itu dari katanya ratusan orang yang mendaftar hanya lulus hanya 12 lebihnya dari Cina. Nah kita tahu bahwa orang Cina itu kan semua komunis. Ketika sebuah wilayah dalam satu investasi Cina itu isinya orang Cina, berarti di situ sudah terjadi komunisme. Kalau terjadi investasinya diambil di seluruh wilayah kita, maka secara otomatis kita iya kita contoh aja. Morowali. Iya kita contoh aja. Dan mereka yang datang itu pasti dia akan memasarkan ajaran komunisme. Betul. Contoh aja dulu Aidit. Iya. Aidit. Iya. Salah satu ajudan. Aidit kan dekat sama Bung Karno kan. Iya, jadi bebas juga masuk keluar istana. Iya. Nah, karena dekat dengan Bung Karno, maka tentu kan ajudan-ajudan Bung Karno juga kan tidak boleh berlaku kurang ajar terhadap Aidit kan. Betul. Nah, salah satu di antara ajudan Bung Karno itu pada saat itu namanya Letkol kemudian Kolonel Sugandi. Terakhir beliau itu pensiun dengan pangkat Majen, mendirikan organisasi anggota Golkar yang namanya MKGR, dan beliau terakhir jabatannya itu dihantam adalah Kapus Pen Abri. Nah, kebetulan saya pada saat itu masih jadi kolumnis di Harian Angkatan Bersenjata, jadi juga punya akses untuk hubungan dengan perwira-perwira tinggi di Departemen Hankam pada saat itu. Itu secara langsung Aidit itu nawarkan kepada Pak Sugandi, Dek, ente gabung komunis saja supaya kamu bisa masa depanmu bagus, bisa ini bagus segala macam. Nah itu tapi Pak Gandhi nggak mau. Itulah pengakuan Pak Gandhi pada waktu diperiksa sebagai saksi di Mahmiluk. Bagaimana dia dipaksa oleh Aidit untuk. Nah, sama nanti jadi misalnya nanti di antara pekerja di kereta api cepat itu nanti pasti juga dipilih, nanti akan ditugaskan mereka yang sudah paham bahasa Indonesia. Tapi katanya pramugari di situ harus bisa bahasa Cina itu. Kenapa? Di KJB, di kereta cepat itu yang ke Bandung, itu pramugarinya yang lulus orang Indonesia itu harus bisa bahasa Cina. Iya, karena dia harus berkomunikasi dengan bos-bos yang Cina kan. Iya, nah, tapi orang Cina yang kerja di situ pasti juga akan disuruh belajar bahasa Indonesia. Iya, biar bisa sehingga dia bisa berkomunikasi dengan penumpang gitu kan. Betul. Atau kalau pada saat istirahat dia bisa bergaul dengan lingkungannya, dan dengan melalui pergaulan itu bagaimana dia memasukkan ide-ide komunisme dalam kehidupan masyarakat. Betul. Ini secara bertahap akan terjadi itu ya. Nah, sekarang solusinya gimana, Be? Nah, kemudian kita lihat bahwa pada apa yang dibocorkan Wikileaks pada tahun 2010 itu memang hasil pertemuan dari tokoh Partai Komunis Cina dengan tokoh dari Amerika Serikat, kalau tidak salah di zaman itu Presiden Clinton. Ya saya agak lupa ya, karena 2010 lama sekali. 2010. Nah, di situ kedua pihak itu setuju untuk melakukan sekularisasi di Indonesia. Betul. Tapi perkembangan belakangan ini, terutama setelah Trump ya itu, kan sikap Amerika terhadap Islam kan berbeda. Betul.
Ini dengan sikap perubahan Amerika yang berubah ini, maka konsensus antara China dengan Amerika pada saat itu yang dibocorkan oleh WikiLeaks sudah nggak berlaku lagi. Betul. Karena China sekarang kan malah Amerika kan sudah bikin aturan kan untuk melarang gerakan Islamofobia. Jadi Amerika tentu juga dengan sekutunya, dan kita lihat sekarang perkembangan misalnya di Jerman, di Prancis, bagaimana mereka membuka diri kepada imigran dari Turki, imigran dari Mesir, imigran dari Palestina yang beragama Islam untuk tinggal di sana, kan mereka sangat terbuka. Sampai di Swedia, malahan terakhir ini kan Swedia sedang mempersiapkan peraturan undang-undang untuk melarang pembakaran Al-Quran kan, melarang untuk membakar dan akan memberikan hukuman kepada siapa saja yang bakar Al-Quran. Ini berarti Amerika dengan sekutunya kan sudah mulai berbaik dengan Islam kan, merasa bahwa harus Islam ini harus dijadikan sahabat. Nah, karena itulah tidak lagi ada konsensus dengan Amerika karena sudah batal dengan perubahan sikap politik Amerika terhadap dunia Islam dan agama Islam. Maka tentu kan China makin agresif. Betul. Nah, salah satu agresifnya itu kelihatan pada rencana dia untuk cetak Al-Quran versi dia. Betul. Nah, kemudian di Indonesia ini dan juga mungkin barangkali di negara-negara seputar Asia Pasifik ini adalah dalam masalah investasi. Ya. Tapi yang kedua yang juga harus kita perhatikan adalah peta baru wilayah Cina. Oh iya, betul, yang belum lama dirilis. Yang belum lama dirilis. Nah, pertanyaannya, kenapa negara-negara lain sekarang sudah secara baik secara kasar maupun secara harus melakukan protes, karena Cina dianggap melanggar konvensi PBB, melanggar konvensi PBB tentang Laut Cina Selatan. Tapi sampai sekarang Indonesia, bahkan Presiden Jokowi belum satu kata pun keluar tentang itu. Malahan lebih memperkuat masalah di Rempang yang dari aspek pertahanan keamanan ini kan sangat merugikan negara kita. Bukan saja negara kita, tapi juga merugikan pihak lain. Nah, itulah sebabnya saya kira, tapi masalah Laut Cina Selatan ini barangkali kita kupas dalam kesempatan berikut. Sekarang ini saya kira barangkali adalah bagaimana kita meminta perhatian dari para ulama kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita terhadap bahaya komunisme gaya baru yang makin menggejala dengan cara memanfaatkan kebijakan pemerintah, sistem pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita merujuk pada teori trias politik kan juga diterapkan di Indonesia, kan legislatif itu dalam hal ini DPR ya merupakan pengawas dari kinerja eksekutif, dalam hal ini presiden termasuk diantaranya. Nah, apa yang dilakukan presiden ini dengan hubungannya dengan Cina kan terus berbahaya, ke Bapak bilang tadi kan ada, karena juga diduga mengandung unsur deislamisasi. Nah, dengan DPR yang diam seperti ini, menurut Bapak gimana? DPR pasti diam karena itu strateginya dari awal udah disusun oleh mereka. Mereka belajar dulu apa sebab. Walaupun mereka dekat dengan Soekarno, tapi partai politik gampang menjatuhkan Soekarno. Betul. Dulu walaupun mereka dekat dengan Soekarno, kenapa militer bisa juga bersama-sama rakyat menjatuhkan Soekarno? Nah, belajar dari pengalaman itu, Cina menarik kesimpulan bahwa kita tidak cukup hanya pegang presidennya saja. Alat kontrolnya ada. Nah, supaya alat kontrolnya ini nanti kebijakan kan dirumuskan oleh si presiden. Sebagai penentu kebijakan kan. Alat kontrolnya ini. Nah, supaya alat kontrol jangan bersuara, maka kita harus kendalikan juga. Itu makanya selain pegang presidennya, Partai Komunis Cina bikin perjanjian kerjasama dengan PDIP, bikin perjanjian kerjasama dengan partai-partai politik dan lain sebagainya. Malah pernah saya bilang bahwa kerjasama dengan Partai Demokrat pun dalam bentuk MOU kan tidak ikut ditandatangani oleh Anas Urbaningrum. Dan itu juga kali fungsinya kenapa sekarang ini kan banyak sekali anggota DPR yang dari komunis. Iya, PKI. Salah satunya itu. Mungkin itu termasuk untuk mendukung. Iya. Sehingga partai-partai yang duduk di DPR yang mestinya menjadikan DPR, MPR sebagai alat kontrol, itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, itu lagi kita belum tahu lagi. Misalnya ada oknum-oknum tertentu yang menjadi anggota dari Freemasonry ini. Yang mana tuh? Lupa lagi istilahnya, seperti istrinya Pak Jokowi. Oh, Rotary Club, Lions Club dan lain sebagainya. Kan? Nah, walaupun mereka beda,
Tapi kan mereka ini ada kesamaan, yaitu untuk melakukan deislamisasi. Betul. Menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ya, itulah kewaspadaan kita di situ. Oleh karena itu maka saya bilang tadi, salah satu hal untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini agar ke depan bangsa kita ini jangan terus gaduh adalah dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945. Tapi kan problemnya rejim ini juga legislatifnya kan nggak bereaksi atas tuntutannya sudah ada selama ini. Iya, sekarang kan karena dia bilang tadi yang harus merespons ini kan sebenarnya kan lembaga perwakilan, legislatif, DPR, MPR, DPD. ya, betul. Sekarang kita lihat kan baru DPD. Tapi kalau baru DPD ini kan acara kemarin kan acara dibikin oleh Lanyala sebagai ketua DPD, bukan oleh DPD-nya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nyala ini kan belum resmi keputusan DPD, sehingga dia masih longgar juga. Padahal yang kita harapkan adalah apa yang dilakukan itu harus produk DPD, yaitu bahwa harus ada keputusan DPD untuk minta presiden kita kembali ke Undang-Undang 45. Sebab biar bagaimana kepemimpinan DPD itu kan kolektif. Selama ini kan kebijakan Pak Lanyala kan wakil ketua DPD-nya kan nggak kelihatan ikut serta. Jadi situlah kelemahan dari apa yang sekarang dilaksanakan itu. Jadi pertama tahapannya adalah Pak Lanyala harus mengangkat ini menjadi keputusan DPD dulu. Iya. Jadi kalau misalnya DPD belum bisa diharapkan, DPR apalagi, MPR apalagi, artinya sekarang ini harapan hanya ada di rakyat. Hanya ada di rakyat dan dukungan TNI. Ya, kita harapkan supaya TNI ini bisa mengulangi sejarah para senior mereka pada yang berjuang bersama-sama rakyat melawan komunis. Kalau kita balik sejarah, paling tidak dari tahun 62 sampai tahun 65 ketika bersama-sama dengan rakyat menghancurkan PKI. Caranya apa? Kalau dulu, karena saya pernah merasakan itu militer misalnya membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer. Ya, semua organisasi pemuda, PII, Pemuda Pancasila segala macam anggotanya ada di situ. Badan Kerjasama Wanita Militer, organisasi-organisasi wanita ada di situ. Sehingga masalah-masalah antara rakyat sipil dengan militer itu bisa kita diskusikan. Badan Kerjasama Wanita mendiskusikan masalah wanita. Badan Kerjasama Pemuda mendiskusikan masalah pemuda. Badan Kerjasama Mahasiswa mendiskusikan masalah mahasiswa. Nah, sejarah misalnya kenapa saya begitu dekat sama saudara Ria Ramadhani. Oh, Pria Ramadhani yang Golkar, yang Golkar, karena pada waktu bapaknya menjadi asisten 5 di Maluku, bapaknya itu mengangkat saya juga menjadi anggota Badan Kerjasama Pemuda Militer sebelum saya pindah ke Jakarta. Oh, sejarahnya. Saya pindah ke Jakarta juga bareng-barengan sama bapaknya ahli tugas karena naik pangkat brigjen pindah masuk ke Hankam. Nah, ini hubungan saya dengan bapaknya turun ke Pria gitu. Pertanyaannya gini, dengan kondisi militer seperti sekarang mungkin nggak melakukan seperti yang dulu dilakukan? Dan sekarang saya kira rakyat menunggu prakasa dari militer. Menunggu ya. Saya lihat ada perkembangan baru dari secara terbuka Panglima TNI kemarin minta maaf masalah Lampang karena Keseleo Kata menyatakan piting, itu kan saya kira itu satu kemajuan, tapi ya tentu kan untuk mengambil satu keputusan ada aparat-aparat, ada staf-staf sekeliling Panglima yang tugasnya melakukan kajian, ada tugasnya mengumpulkan laporan intelijen, ya kan? Ada intelijen yang bersifat berkaitan dengan perang, ada intelijen yang bersifat dengan perkembangan teritorial, ada intelijen yang tugasnya membaca perkembangan politik, sehingga bisa mereka memberikan masukan kepada Panglima sehingga seorang Presiden Jokowi tidak perlu terjebak royal bicara bahwa saya punya laporan intelijen tahu isi perut partai politik gitu kan. Sebetulnya nggak boleh tuh. Nggak boleh. Data rahasia. Iya. Tapi mungkin Pak Jokowi sendiri punya tujuan kali melakukan itu, misalnya untuk mengemuk mungkin
Iya, tapi kan dia lupa bahwa sekarang mungkin apa yang intelijen tahu tentang dia, intelijen tidak umumkan. Tapi ketika dia tidak ini lagi kan pasti. Pasti. Iya kan? Apa yang kita ketahui tentang Soekarno belakang ini sekarang ini juga kan dibuka oleh intelijen, ya kan? Kalau pada saat Bung Karno masih kuasa itu kan, apa yang kita ketahui Pak Harto sekarang juga kan karena dibuka oleh intelijen. Ada yang kita nggak tahu waktu Pak Harto masih menjabat. Nah, iya betul. Ya. Oke. Nah, teman-teman, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Amir ini cukup mengkhawatirkan ya, kalau benar memang sedang terjadi deislamisasi, karena memang tahun 2010 itu dari Wikileaks sudah membocorkan bahwa Cina ingin menjadikan negara kita sebagai negara sekuler. Nah, dengan kondisi di mana DPR, MPR dan DPD belum bisa kita harapkan gitu ya untuk memperbaiki keadaan ini, meluruskan arah pemerintahan yang salah ya Be ya, karena terlalu dekat dengan Cina dan berorientasi untuk mendukung kepentingan Cina ya. Nah, maka sekarang ini semuanya bergantung pada rakyat kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Amir ini dapat menjadi pandangan baru buat teman-teman tentang bagaimana kita ke depan harus bersikap, bagaimana kita memahami geopolitik kita ya, geopolitik kita, dan kemudian menentukan sikap bagaimana seharusnya kita berbuat jika kita ingin negara kita ini tetap sebagai negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin ada kalimat penutup dari Bapak. Ya, saya kira tugas kita di situlah pentingnya kita harus mendukung segala upaya untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 asli, dan tentunya yang sangat kita harapkan adalah keikutsertaan pihak militer atau TNI untuk bersama-sama rakyat memperjuangkan masalah ini, karena hanya inilah yang akan menjadi solusi untuk menyelesaikan kegaduhan yang sekarang, agar di masa depan bangsa kita ini tidak terjebak lagi dalam kegaduhan yang akan mengganggu stabilitas bangsa dan negara ini. Lagi pula kalau misalnya terjadi deislamisasi, terus terjadi negara kita jadi komunis, peristiwa yang terjadi di Xinjiang bisa terjadi di sini. Bisa. Bahkan mungkin lebih sadis karena Islamnya lebih banyak dibanding Xinjiang ya. Nah, itulah teman nasib kita ke depan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari perbincangan ini. Kita ketemu lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.